yang jelas itu ya mensyukurilah, mensyukuri nikmat Allah yang dilewatkan dengan tanaman salak itu. Tanam sekali, hasilnya berkali-kali untuk menghidupi keluarga. Nah itulah yang penting, ya ojo lali nyuwun karo Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mbah Suwardi, beralamat di RT 7 RW 2 Desa Nglumut, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang. Alhamdulillah, saya berusaha menanam tanaman salak seperti yang di samping kanan kiri ini sejak dulu sekitar tahun 91 sudah menanam. Dengan perkembangan waktu ya dikit-dikit ya, dari anakan kita perlebarkan. Alhamdulillah sekarang ya sudah untuk kehidupan sehari-hari. Pertama kali disebut salak pondok, ternyata perkembangan itu dari salak pondok menjadi salak super. Lah, salak super dikembangkan dan dikembangkan oleh petani dari Desa Nglumut sejak tahun 93. Itu dari program pemerintah itu ada program yang namanya program IDT. Lah, IDT itu bantuan dari negara sejumlah 60 juta menjadi 3 tahap, dijadikan 5 kelompok. Lah per kelompok ya ada yang dapat 150. Lah itu untuk pembelian bibit. Sejak tahun itu salak Nglumut dikembangkan oleh seluruh masyarakat Desa Nglumut ini sampai saat ini. Namanya salak Nglumut, khususnya di Kabupaten Magelang. Yang dulu salak super, salak pondok, dengan adanya SK itu dari tahun 92 menjadi salak Nglumut. Jadi seluruh Kabupaten Magelang itu namanya bukan salak yang lain-lain, tapi salak Nglumut. Salak Nglumut seperti ini, warna agak cerah ya. Ini bisa dilihat, ini walaupun belum begitu tua ini tapi sudah lumayan lah. Terus bentuknya agak lonjong lah itu. Tapi untuk rasa ya pertama juga manis, daging putih, kemudian rasa ya ponen lebih lezat. Ini ya pakai laku, dari tanam sampai berbuah seperti ini sekitar ya 3 tahun. 3 tahun itu sudah mulai berbuah. Tapi sebelum berbuah sebetulnya petani itu ada keuntungan, tunas ataupun anakan dari pohon salak itu juga bisa dikembangkan kembali. Salak itu terpaksanya dibantu penyerbukan pun itu jadi cuman itu kurang begitu hasilnya padat, tapi juga jadi, tapi tidak begitu rapat, sehingga kalau dibantu penyerbukan itu hasilnya nanti akhir lebih bagus. Seperti itu, seperti yang di kanan kiri ini ya, ini dulu awalnya juga dibantu penyerbukan ya, seperti ini yang masih kecil-kecil. Dari penyerbukan sampai panen ya kurang lebih sekitar 5-6 bulan. Itu namanya panen. Kalau pas panen raya ya musim ya bulan-bulan Desember. Cara penyerbukan itu disiapkan bunga bejantan. Nah itu pertama. Setelah bunga bejantan itu ada yang sudah warnanya juga kemerah-merahan, panen siap untuk membantu penyerbukan. Itu kemudian mencari bunga yang betina, yang mekruk lah ya ini, kemudian disasat ataupun serabutnya itu dihilangi, kemudian dikerik. Nah, dikerik di atas bunga betina tadi. Itu kalau pas musim hujan bisa dibantu dengan tutup. Nah, kalau musim kemarau nggak usah
Nggak, ketika setiap hari itu mengeliling kebun kok ada bunga betina, ya itu lagi dibantu. Kalau nggak musim bunga, mbok keliling ono nggak akan dapat. Nah, ada yang sudah tua, ada yang masih kecil, ada yang baru moto yuyu ya, kalau di desa moto yuyu cilik-cilik itu loh. Sehingga setiap pelepah itu ada salahnya, walaupun belum begitu tua bersama, bergiliran. Sehingga ya harapan dari bantuan penyerbukan ini sekitar 6 bulan lah itu. Yang tua dipetik, ngisore ono, ngisore ono, sehingga sangat menguntungkan juga. Musim kemarau itu ya itulah, kalau tanahnya tidak gembur itu banyak yang layu ataupun itu kering. Tapi kalau di musim penghujan nggak usah dikasih pengoncoran air, tanaman juga masih kelihatan subur. Tiap hari ataupun perawatan paling tidak satu pohon lah. Ini seperti ini, paling tidak itu satu pohon ataupun satu indukan maksimal pelepah itu kurang lebih 8. Ketika lebih dari 8 nanti menghambat pertumbuhan salak itu sendiri. Yang dipotong itu pelepah yang sudah tua. Alhamdulillah, dengan para petani salak yang digeluti dengan maksimal sebetulnya sudah sangat menguntungkan. Tanam sekali hasilnya itu berkali-kali kalau dibanding tanaman yang lain. Sebetulnya sangat menguntungkan. Suatu contoh, satu pohon misalnya kita punya 10 lah, 10 pohon, masaknya kan tidak sama, ikan bisa bergilir gumanti, sehingga ya bisa untuk beli ya kebutuhan dapur lah itu. Kalau kita tanam salak, bagikan kita itu modal pertama sekali, dirawat dengan betul-betul, itu tinggal perawatan saja, nggak usah nanti diganti dan lain sebagainya. Misalkan kan ada yang sudah usia lebih dari 3 tahun 4 tahun, pastilah itu batang itu kan tinggi. Ketika batang tinggi itu, ketika ada angin itu ada plus minusnya. Misalkan angin mengenai tanam pohon jadi roboh, biarkan saja roboh, nanti kan tumbuh sendiri. Jualan sebetulnya ya dibilang mudah ya mudah, dibilang sulit ya sulit. Kalau mayoritas petani sini ya baru itu petik kemudian dijual kepada bakul ataupun tengkulak yang ada di sekitar. Alhamdulillah kalau di desa sudah ada pengepul, namanya pengepul. Harganya yo juga mengikuti pasaran kok. Kalau melihat modal itu sebenarnya ya murah dibanding dengan hasilnya. Kalau bibit sekarang, misalkan bibit boleh dikatakan satu pohon itu 6.000, ditanam bertahun-tahun, satu rumpun itu menghasilkan minimal itu 6 sampai 8 kilo, itu pasti satu pohon. Itu kan misalkan dijual harga 3.000 ataupun 4.000. Saya sendiri misalnya punya 100 batang lah gitu ya, 100 batang kalau kita kalkulasi tak ngangen sakwite iki metu 10 kilo ping 100 itu berapa sudah? 1 ton kurang atau enggak? Lihat, misalkan 1 kilo saja harga jual itu 4.000, sudah lumayan tuh itu. Ketika musim kemarau nggak ada oncoran air, itu pohon pasti mati ataupun daunnya kering. Tapi ketika ada hujan lagi pasti tumbuh lagi. Tapi alhamdulillah untuk di wilayah Lombok itu dengan adanya negara itu sudah memikirkan yang namanya apa tuh dana DD ya, itu untuk membangun saluran-saluran di wilayah Lombok itu alhamdulillah semua sudah dibikin sama aparat pemerintah desa. Alhamdulillah saluran sudah diperbaiki sehingga untuk masalah pengoncoran taman kebun salak di wilayah itu sudah tercukupi. Inovasi lah warga itu, ada sebagian yang dibikin pas musim panen raya itu kan salak melimpah sehingga salak ada yang pecah. Nah, yang pecah-pecah itu dimanfaatkan. Biasanya kalau panen raya
itu udah dipikir itu dodol salak. Sebetulnya di wilayah Kecamatan Serumbung itu inovasi sudah banyak. Ada yang dibikin keripik salak, minuman salak, ataupun yang dikemas itu ada. Sebenarnya para petani ataupun ibu-ibu itu kadang-kadang juga kreatif. Harapan ke depan semoga ya situasi di wilayah, khususnya wilayah Kecamatan Serumbung ini, situasi kondisi Merapi itu bersahabat, damai, sehingga kondusif, sehingga masyarakat sekecamatan Serumbung dan sekitarnya ada rasa kesejukan dan kenyamanan, sehingga lima karyo sak gawen-gawen apa sing dadi ditindakake ya oleh olah tani, khususnya para petani salak ya iso semanggem lah. Waktune ngembangi ya iso ngembangi, waktune babat ya iso babat, waktune panen kok dilalah hasil ya nyenengke. Aku sing dadi pengarep-arep para petani wilayah Kecamatan Serumbung. Sebetulnya dari hasil salak itu bisa untuk ya kebutuhan setiap hari, bisa untuk membeli sepeda ataupun nyicil-nyicil untuk memperbaiki rumah. Sebetulnya apa yang diharapkan prioritas keluarga itu opo, misalnya anaknya harus butuh iki, nek adol salak ya golek salak sih. Sebetulnya alhamdulillah dengan para petani salak itu bisa untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Ora perlu ukeh-ukeh, sing penting cukup. Ngayahi opo wae nek sing penting cukup lah. Senajan to hasilnya saka petani dilumpuk-lumpukke kanggo blonjo, sapa ngerti sok iso nglumpukke nabung sok suatu saat nggo tuku mobil. Nah, insya Allah banyak itu saudara kita di tetangga itu yang sudah punya mobil karena ya geluti tanaman salak. Yang jelas itu ya mensyukurilah, mensyukuri nikmat Allah yang dilewatkan dengan tanaman salak itu. Tanam sekali hasilnya berkali-kali untuk menghidupi keluarga. Nah itulah yang penting ya ojo lali dan nyuwun karo Gusti. Tipnya itu sukses berangkat dari perjuangan. Selagi kita mau berjuang, ngopeni opo pekerjaannya, ditemani, pasti suatu saat itu akan juga berhasil. Walaupun para petani itu setiap pagi di kebun ngembangi babat, ning lak ngopeni hasilnya kanggo keluarga, kanggo cukup bendinane ku sing bagus. Saudara kita ingin merasakan salak ya silahkan nanti datang ke Lumut. Syukur-syukur kerso ketemu dengan saya ini Pak Suwardi di Lumut. Terima kasih saudaraku semuanya yang melihat video saya ini, semoga ada guna manfaatnya, terutama para petani ataupun saudara kita yang ingin merasakan koyo ngopo to salak Lumut itu. Nah, ataupun salak yang ada di wilayah Kecamatan Serumbung ini ke depan, dengan doa penjenengan para petani salak Lumut ataupun salak di wilayah Kecamatan Serumbung, harapan ke depan harga itu agak lumayan lah, dan lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri bila tunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup petani salak, sukses semuanya.